Kita jangan cepat menyerah apabila 1 tahun pertama itu toko kita itu tersyok-syok dan belum bisa menyisihkan keuntungan. Karena ya memang seperti itu. Tahun-tahun awal mungkin kita belum memiliki pelanggan, kita belum bisa menjual atau menyediakan produk dengan jumlah yang banyak karena memang modal kita sedikit dan lain sebagainya. Kita harus bisa bertahan di situ, kita harus bisa berpikir panjang, kita punya tujuan, kita harus punya visi dan misi yang jelas sehingga sebelum sampai tujuan kita tidak berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara jadi pedagang toko kelontong part 1. Untuk membangun sebuah toko kelontong yang sukses, tentunya kita sebagai pemilik harus memiliki karakteristik seorang pengusaha. Apa sih karakteristik seorang pengusaha? Yang pertama, berani mengambil keputusan dan risiko. Kalau mau sukses, tentunya kita harus berani mengambil risiko pada saat membuka sebuah toko kelontong. Tapi tentunya juga harus berhati-hati, penuh pertimbangan, dan jangan gegabah. Sebagai contoh usaha saya sendiri ini ya, toko kelontong saya ini, dulu saya punya modal 35 juta. Kalau saya tidak berani menggunakan modal saya 35 juta untuk membuka toko kelontong, tentunya tidak akan bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Dulu juga seperti itu, saya harus mengambil keputusan dan harus berani menerima risiko yang ada. Karena untuk mencapai kesuksesan, memang kita harus berani mengambil keputusan dan menerima sebuah risiko yang akan terjadi pada saat kita itu membuka sebuah usaha. Kalau di bidang saya ini adalah bidang toko kelontong. Kemudian karakteristik yang kedua adalah mempunyai daya kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas itu bisa membawa kita untuk membangun sebuah toko kelontong yang berbeda dari toko kelontong lainnya yang ada di daerah kita. Hal-hal yang belum terfikirkan oleh orang lain itu sudah kita pikirkan dulu. Kita sudah bisa melakukan inovasi yang mungkin orang lain itu belum bisa melakukannya. Saya beri contoh, misalkan kita membuka toko modern di tempat kita. Di lingkungan kita itu belum ada nih toko-toko modern. Nah, kita mungkin bisa berinovasi membuka sebuah toko modern dengan konsep yang seperti minimarket. Itu adalah sebuah daya kreativitas dan inovasi yang bisa kita lakukan sebelum orang lain itu melakukannya. Kemudian lagi saat toko kita mungkin sudah berjalan, kita bisa berinovasi di produk-produk ya, di penjualan produk, di penjualan jasa dan lainnya sebagainya. Kita bisa membuat sebuah produk menjadi menarik agar pelanggan atau konsumen itu mau membelinya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya sebagai seorang pengusaha, kita itu harus dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Nah, dalam mendirikan sebuah toko kelontong, kita harus punya pandangan ke depan, menyusun strategi yang matang, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kita jangan cepat menyerah apabila 1 tahun pertama itu toko kita itu tersyok-syok dan belum bisa menyisihkan keuntungan. Karena ya memang seperti itu, tahun-tahun awal mungkin kita belum memiliki pelanggan, kita belum bisa menjual atau menyediakan produk dengan jumlah yang banyak karena memang modal kita sedikit dan lain sebagainya. Kita harus bisa bertahan di situ, kita harus bisa berpikir panjang, kita punya tujuan, kita harus punya visi dan misi yang jelas sehingga sebelum sampai tujuan kita tidak berhenti dulu. Kemudian karakteristik seorang pengusaha yang keempat yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kalau ingin tokonya sukses, kalian harus bisa mensukseskan orang lain juga. Jadi intinya kalau mau sukses harus ada seseorang yang kalian pimpin, yaitu karyawan. Kalau ingin cepat sukses, kalian jangan sendirian, rekrut karyawan. Setelah punya karyawan, kalian harus menjadi pemimpin yang baik, kalian harus memiliki sikap tanggung jawab, berani, bijaksana, tegas, adil, dan cerdas, dan bisa memanajemen karyawan dengan baik. Karena apa? Kesuksesan sebuah toko kelontong itu bisa diukur kalau kita itu santai-santai di rumah, toko kelontong itu sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Karena sudah ada sistem yang berjalan, sudah ada karyawan yang melaksanakan, sudah ada karyawan yang
melakukan penjualan, pembelian, kulakan dan lain-lainnya itu sudah dilakukan oleh semua karyawan. Kita sebagai pemilik itu tinggal memantau dan memanajemen karyawan. Itu mungkin kita sudah bisa dikatakan kalau toko kita itu sudah sukses. Yang kelima, kita harus memiliki pengetahuan akan produk dan layanan yang dijual. Nah, kita harus bisa mempelajari produk dan layanan apa yang harus kita tawarkan ke konsumen kita di daerah kita. Karena setiap daerah tentunya beda-beda. Mungkin daerah A sukanya itu produk A, kemudian daerah B sukanya produk B, atau yang lainnya itu berbeda-beda. Kita harus bisa mempelajari karakter konsumen kita. Kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Kita bisa bertanya secara langsung kepada konsumen tentang produk-produk yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Jadi dalam menyediakan barang dan jasa itu tidak sia-sia, karena memang barang dan jasa itu dibutuhkan oleh konsumen kita. Kemudian yang keenam, memiliki semangat dan kemauan yang keras. Dengan semangat tentunya kita akan lebih mudah dalam membangun dan memajukan toko kelontong kita. Jangan hanya berorientasi pada keuntungan saja. Kita harus benar-benar mencintai toko kelontong kita. Kita harus punya tujuan agar merasa antusias setiap harinya. Jadi rasa semangat dalam mengelola toko kelontong itu tidak akan pernah pudar. Kita tuh kalau membuka toko kelontong, kalau kita melayani pelanggan, kalau kita kulakan, kalau kita berjualan, itu ada rasa senang dan rasa bangga. Itulah yang harus kita miliki sebagai seorang pengusaha toko kelontong. Yang ketujuh, mampu mengelola keuangan. Ini sangat penting sekali teman-teman semuanya. Setidaknya kita itu harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi dasar sehingga bisa mengelola keuangan toko kelontong dengan benar. Jangan sampai kita sebagai pemilik toko kelontong itu tidak tahu cara mengelola keuangan. Jangan sampai uang toko kita gunakan untuk keperluan pribadi. Jangan sampai uang toko kita gunakan untuk keperluan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan operasional toko. Semua transaksi toko itu harus bisa tercatat. Kemudian pemasukan pengeluaran itu harus bisa tercatat dan bisa kita kendalikan. Kita harus mengetahui arus kas yang ada di toko kita. Kita harus bisa membuat pembukuan keuangan sederhana di toko kita. Di video saya sudah ada beberapa saya ulas tentang pengelolaan keuangan. Catatan keuangan secara sederhana ada, catatan keuangan dengan menggunakan Excel ada, catatan buku piutang juga ada. Silakan lihat link di deskripsi tentang semua itu. Untuk pengelolaan keuangan ini pada tahun-tahun pertama dalam mengelola toko kelontong, kita bisa saja belum menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Jadi penting bagi kita untuk memiliki cadangan uang sehingga operasional toko tetap bisa berjalan. Pada saat seperti itu, kemampuan mengelola keuangan sangat penting untuk dimiliki oleh pemilik toko karena berhubungan dengan modal yang harus dipergunakan untuk operasional toko kelontong kita. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, tentunya toko akan berhenti di 1 tahun pertama setelah kita membukanya. Bisa jadi mungkin kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, toko kelontong kita itu bisa berhenti di 2 bulan 3 bulan awal karena modal usahanya itu sudah habis, tidak ada pencatatan dan tidak tahu uang itu lari kemana, sehingga toko kita gulung tikar, tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dikembangkan. Nah itu tentunya kita tidak ingin terjadi seperti itu, maka kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah itulah tadi teman-teman semuanya karakteristik pengusaha yang harus dimiliki oleh seorang pedagang toko kelontong. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.